Halo Cyberfriend, kembali lagi bersama kita dengan saya Safa dan saya Naomi yang akan ngasih tahu kalian 5 berita viral minggu ini versi Clipping Cyber. Nah, yang pertama nih, ada aktor Tom Holland mengalami gegar otak ringan saat syuting Spider-Man Brand New Day di Livingston Studio pada hari Jumat 19 September 2025. Insiden ini terjadi ketika Tom Holland gagal melakukan aksi stunt yang menyebabkan kepalanya terbentur keras. Kemudian ia segera dibawa ke rumah sakit dan kegiatan syuting pun dihentikan untuk sementara. Lalu, update terkini dilansir dari beberapa sumber, 1 hari setelah kejadian tersebut, Tom Holland bersama tunangannya Zendaya terlihat menghadiri acara amal bertajuk Post Pub Quiz di London, Inggris pada Sabtu 20 September 2025. Nah, Syafa, untuk berita kita yang pertama nih, opini kamu gimana nih? Cepet pulih banget ya Tom Holland, semoga bisa lanjut syuting nih di film-film yang kita tunggu. Mungkin banyak yang Marvel stan di sini berharap banget film ini cepet tayang. Tapi dari info yang Naomi tadi bacain bisa jadi cedera Tom ini tuh nggak separah yang ditulis nggak sih? Mungkin cuma kejedot biasa aja tapi beritanya dilebih-lebihkan gitu. Atau dia nekat banget nih demi acara amal yang sama Zendaya tadi. Dia paksain dateng meskipun masih sakit. Kayak kita mikir nggak sih ini beneran apa cuma drama doang nggak sih gitu sih? Iya, drama untuk film promosi barunya Nah mungkin bener. jangan Tapi suzon iya, gak sih? iya. Kita lihat aja ya. Ya, oke. Oke, berita kedua lagi dan lagi nih guys, program makan bergizi gratis atau MBG kembali makan korban. Ratusan pelajar di Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat mengalami keracunan massal setelah menyantap menu yang terdiri dari tuna, kentang goreng, dan sayuran. Nah, sampai Rabu kemarin 24 September 2025, ada 411 pelajar dari PAUD hingga SMA SMK yang terkena nih. Dengan 47 diantaranya masih menjalani rawat inap. Nah, insiden ini bukan yang pertama nih guys, dan diduga bukan insiden tunggal. Masalah yang berulang ini menunjukkan adanya masalah sistematik dalam pelaksanaan program. Nah, karena itu muncul desakan untuk segera mengevaluasi dan stop sementara program MBG. Nah, gimana nih menurut Naomi? Opini aku untuk berita ini kayaknya udah sering banget gak sih soal keracunan MBG. Kayak kasihan banget siswa-siswi yang kayak seharusnya mereka belajar tapi malah jadi keracunan makanan. Mungkin perlu dievaluasi nih untuk yang menyiapkan dan yang masak MBG ini. Betul, setuju banget. Selanjutnya, pada tanggal 23 September 2025, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato perdananya di sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York. Pidato ini menandai kehadiran langsung Indonesia di podium dunia setelah absen selama 1 dekade. Dan Indonesia mendapat urutan ketiga untuk berpidato. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya persaudaraan universal serta menyampaikan negara Indonesia mengakui kemerdekaan Palestina. Opini Safa terhadap yang ini gimana nih? Mungkin menurut aku pidato perdananya Pak Prabowo di PBB itu super penting sih, karena ini kayak comeback-nya Indonesia ke panggung dunia setelah 10 tahun vakum di level itu nggak sih? Bayangin aja kita langsung dikasih urutan ketiga buat pidato. Itu tandanya Indonesia tuh dianggap serius banget sama negara lain. Nah, intinya ini langkah diplomatik yang mantep banget sih, bikin Indonesia kelihatan keren dan berprinsip di mata dunia. Harapannya sih semoga ada gebrakan selanjutnya sih untuk Free Palestine. Setuju banget. Nah, berita selanjutnya ada anggota DPRD Gorontalo dipecat PDIP usai video viral dengan selingkuhannya. Wahyudin Moridu namanya. Nah, dipecat oleh PDIP karena diduga menunjukkan dirinya bersama seorang wanita di dalam mobil. Pemecatan ini dinilai sebagai sanksi tegas atas pelanggaran nilai-nilai partai dan pencemaran nama baik. Nah, pas diminta keterangan, Wahyudin mengaku bahwa video itu diambil ketika ia dalam kondisi mabuk akibat mengonsumsi minuman keras. Nah, ia juga membenarkan bahwa wanita yang bersamanya itu di videonya itu berinisial D adalah selingkuhannya. Nah, menurut Wahyudin, video tersebut sengaja nih disebarkan oleh wanita
yang inisial D ini karena adanya tuntutan untuk dinikahi. Setelah video itu viral, Wahyudin sempat melakukan klarifikasi didampingi oleh istrinya, di mana ia terlihat berpegangan tangan. Nah, gimana nih menurut Naomi? Agak bingung ya, dia seneng-seneng sama selingkuhannya, tapi pas klarifikasi sama istrinya, parah banget. Iya, kan? Malah di DPRD bukannya jaga sikap di sosial media, malah aneh-aneh, akhirnya dipecat. Sekarang kayak kabarnya dia tuh jadi ini deh, supir truk, terus sekarang dia nge-live di TikTok gitu. Oh iya, oh my god. Nah, selanjutnya ada mantan penyanyi cilik Leony Fitria Hartanti mengkritik keras pengelolaan anggaran pemerintah kota Tangerang Selatan tahun 2024. Melalui Instagram, Leony menyoroti beberapa pos belanja yang dianggap janggal. Berdasarkan laporan keuangan Pemkot Tangsel setebal 520 halaman, beberapa pos anggaran yang disorot Leony antara lain 1. Anggaran souvenir mencapai 20,48 miliar, naik 51,94% dari tahun sebelumnya. Yang kedua, belanja alat kantor sebesar 38,14 miliar, jauh lebih besar dari anggaran alat kesehatan atau laboratorium. 3. Perjalanan dinas luar negeri melonjak menjadi 1,46 miliar, lebih dari 2 kali lipat dari tahun 2023. Kritik ini didukung oleh pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah yang menilai belanja tersebut tidak produktif dan menyarankan agar anggaran dialihkan untuk program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Nah, untuk berita yang satu ini, yang terakhir nih, opini Syafa gimana nih? Ini sih red flag banget sih, pengamat aja sampai ngomong kalau ini nggak produktif. Jadi kritik si Leony ini mungkin bisa ditangguhkan ya. Nah ini juga bukan cuma soal masalah angka, tapi soal prioritas yang salah. Nah, menurut aku sih Pemkot Tangsel harusnya fokus ke hal yang bermanfaat buat warganya sih, bukan malah habisin duit buat hal-hal yang gak jelas. Patut diseriusin sih. Betul. Nah, berita tadi menjadi pembahasan terakhir di 5 berita viral minggu ini versi Clipping Cyber. Jangan lupa like, comment, subscribe supaya tidak ketinggalan berita-berita selanjutnya. Oh iya, jangan lupa follow semua akun sosial media kita di TikTok, Instagram, dan Facebook. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!